Shalom, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pendeta Sipora Payai SSC yang akan menyampaikan bagian firman Tuhan melalui siaran Tabura Injil pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Engkau selalu menolong kami di saat kami tidak membutuhkan pertolongan. Engkau selalu ada untuk membentuk kehidupan kami menjadi baik, teristimewa di tengah kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami rindu ada dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami sampaikan, kiranya kuasa Roh Kudus hadir bagi kami sekalian, baik kami yang berbicara tetapi juga para pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini menjadi berkat dan kami terus dekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Ayub, pasal 42 pada ayatnya yang kelima. Kitab Ayub pasal 42 pada ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Pada ayatnya yang kelima berbunyi demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita akan dituntun oleh sebuah tema yang berjudul Bahagia itu Sederhana. Bahagia itu sederhana. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Kalaupun tidak ada Tuhan maka hidup ini tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tidak ada Tuhan maka kita tidak dapat untuk berbuat ini ataupun berbuat itu. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahagia itu sederhana, itu merupakan sebuah tema kecil yang hendak kita renungkan, tetapi juga itu menjadi kehidupan yang kita jalani ketika kita dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri dari bahagia itu pada kehidupan kita adalah bagaimana hidup keluarga atau hidup pribadi itu dekat dengan Tuhan. Ciri-ciri bahagia adalah kehidupan yang sangat diimpikan atau sangat dirindukan oleh sebuah keluarga ataupun di dalam kehidupan pribadinya. Apalagi dikatakan bahagia yang sederhana itu memiliki suatu makna yang sangat mendalam, tetapi juga membutuhkan suatu pengorbanan bagi setiap pribadi yang kerinduannya untuk memperoleh kehidupan kebahagiaan yang sederhana. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin untuk bahagia. Tidak ada seorang pun yang tidak mau bahagia. Setiap orang pasti ingin untuk berbahagia
Dan setiap orang pasti juga ingin melakukan berbagai hal untuk hidup di dalam kebahagiaan itu. Tetapi kadangkala kebahagiaan itu tidak dapat ditemui. Bisa saja dengan kata-kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan ataupun kehidupan yang bahagia sangat sulit untuk diharapkan dalam sepanjang kehidupan. Maka ketika tidak memperoleh kebahagiaan dalam hidup, sudah tentu di dalam hidupnya ada rasa kegelisahan, sedih, kecewa, marah. Ketika tidak ada kebahagiaan itu dirasakan oleh setiap pribadi ataupun keluarga. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pun ingin sesuatu yang tidak buruk di dalam kehidupan. Tetapi ketika sesuatu yang buruk itu di dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga, sudah tentu yang kita alami itu kekecewaan. Ketika kita ingin sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, maka ada sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan Ayub, dari awal pembacaan sampai pada ayat pertama sampai ayat atau pasal pertama sampai pasal yang terakhir pada Ayub pasal 42 ini. Begitu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang memiliki iman yang teguh. Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan Allah. Dengan kesederhanaannya, dengan segala kerendahan hatinya, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dialaminya, begitu penderitaan yang dialami, begitu pengorbanan yang dialami. Anak-anaknya diambil, anak-anak mengalami suatu penderitaan, bahkan seluruh kekayaannya juga diambil. Dan itu adalah segala sesuatu yang menurut pikiran kita manusia. Sudah tentu Ayub sebagai manusia ada pada kehidupan yang dikatakan marah, kecewa, putus asa, duka cita itu menjadi bagian kalau dilihat sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu baiknya ketika Ayub mengalami suatu pengorbanan, ketika Ayub mengalami penderitaan, dia datang kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh. Dia memiliki sesuatu yang betul-betul hidupnya mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi bagian pelajaran dalam kehidupan. Kita lihat bahwa sampai di mana istrinya boleh mengatakan kepada Ayub bahwa kutuklah Tuhan dan matilah. Itu kata-kata yang membuat menjatuhkan derajat daripada apa yang disebut sebagai seorang Ayub. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu dahsyatnya, luar biasa kasih sayang Tuhan kepada Ayub, sehingga walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, walaupun dalam keadaan yang buruk, situasi yang sangat kejam yang dihadapi oleh Ayub, tetapi Ayub mengalami suatu hal yang dikatakan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Itu yang dinamakan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di saat dimana Ayub mengalami tantangan yang begitu hebat, disitulah kehadiran Tuhan. Bahkan Ayub mengalami kehadiran Tuhan yang begitu baik, dan ia boleh merasakan sebelumnya dan saat dimana Ayub merasakan, dia merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa di dalam hidup pribadinya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari situasi dan keadaan dari Ayub, inilah yang akan kita temukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Inilah yang kita temukan dalam kehidupan kita.
Ketika kita mengalami situasi yang ada seperti Ayub, sudah tentu sebagai manusia kita ada dalam kekecewaan. Sudah tentu sebagai manusia kita ada dalam keputusasaan. Tetapi dari pelajaran Ayub ini, marilah kita ambil dalam kehidupan bahwa dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Bahkan dia mengalami kehadiran Allah dalam kehidupannya. Marilah Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami keadaan yang sulit, ketika kita mengalami keadaan yang sangat begitu kita menderita, ada dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita mengambil seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, maka sudah tentu kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan akan merubah apa yang menjadi pikiran kita. Tuhan akan merubah seluruh keadaan dan kondisi, bahkan situasi itu menjadi sesuatu yang baru dalam hidup. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mengambil suatu komitmen untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita selalu berdoa karena di dalamnya kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga suatu kebahagiaan yang sederhana yang menjadi impian kita secara pribadi dan keluarga itu akan kita temui dan kita capai di dalam kehidupan. Kita akan membuat atau kita akan menciptakan keluarga yang hidup di dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa merasakan situasi dan kondisi kerajaan sorga? Itu ketika hidup kita ada dalam kebahagiaan yang sederhana, takut akan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita merasakan bahwa kita hidup di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, memang sulit, tetapi sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan yang menghapus air mata kita dan air mata itu dirubah menjadi permata yang indah untuk memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan berasal dari dunia ini, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang berasal dari Tuhan Allah. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dan terus mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau telah menasihati kami untuk hidup dalam kerendahan hati, takut akan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Engkau, kami menyadari bahwa ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ada keterbatasan dan kekurangan yang ada pada kami. Tetapi sesungguhnya dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan suci itu, membersihkan dan menguduskan seluruh kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar, baik hamba-Mu tetapi juga pemirsa dimanapun mereka berada, ketika mereka rindu ada di dalam suatu bahagia yang sederhana, itu berarti mereka mau dekatkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk memiliki keadaan dan kondisi seperti kerajaan sorga. Kami diperhadapkan dengan kehidupan dunia ini Tuhan. Kadangkala kami tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, biarlah menghantarkan kami untuk ada di dalam keadaan dan kondisi seperti yang dialami oleh Ayub. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan iman percaya kami, bahkan tambahkan iman percaya kami. Supaya dalam kondisi apapun, kami percaya bahwa Tuhan memberikan pertahanan yang kuat di dalam hidup, sehingga kami hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keadaan dan kondisi dunia yang sementara kami alami. COVID-19 yang mulai
ada di tengah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, ada di dalam dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, halaukan semuanya itu dari kehidupan orang-orang yang percaya, yang adalah buatan tangan-Mu sendiri. Supaya di dalamnya kami boleh berada dalam keadaan sehat dan kuat, kami terus berkarya dalam pekerjaan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan, bahkan klasis KKIAPEN Selatan, dan apa yang hendak kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu dapat ditaburkan melalui taburan Injil yang ada. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah pekerja-pekerja ini. Dengan kesetiaan dan ketaatan mereka, Tuhan memperhitungkan semua apa yang telah mereka kerjakan. Supaya lewat siaran taburan Injil, nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami terus ada dalam kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.